semuanya, kita lanjut lagi ya, bahas soal UN kita, yaitu ini soal yang ke-21-nya. Oke, jadi soal-soal sebelumnya yang 1-20-nya, cek di video sebelumnya, oke. Dan jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe, dan jangan lupa nanti di-share buat teman-teman kita yang mungkin dia belum menemukan channel ini, mungkin dia juga terbantu dengan hal ini, mungkin dia membutuhkannya, jadi jangan lupa buat share teman kita, buat teman-teman kita yang lain, jika itu menurut teman-teman semuanya berguna buat yang lain. Oke, sekarang kita lanjut buat soal 21. Nih, suatu larutan glukosa ya, larutannya glukosa dilarutkan dalam 100 gram air, dia mendidih pada suhu 100,65 derajat Celcius. Diketahui Kb-nya, konstantanya ya, titik boilnya, yaitu 0,52. Yang ditanya, berapa massa glukosa? Oke, sebelumnya ingat glukosa ini apakah dia elektrolit atau non? Kayak gitu ya. Apakah dia elektrolit atau non elektrolit? Karena kalau dia elektrolit dan non elektrolit, dia ada bedanya gitu loh. Nanti kalau misalnya dia elektrolit, berarti dia dikali dengan faktor Van Hoff-nya, sedangkan kalau dia non elektrolit itu nggak dikali. Jadi molekulnya atau senyawanya itu dia tidak terionisasi. Jadi dia walaupun dia terlarut, dia tetap menjadi bentuk molekulnya kayak gitu. Oke, berarti glukosa ini adalah non elektrolit ya. Jadi senyawa non elektrolit. Oke, kita cek ini ada hubungannya dengan mendidih. Berarti ini yaitu titik didih ya. Berarti delta TB. Oke. Kalau delta TB nih, siapa yang lebih besar, titik didih pelarut atau titik didih larutannya? Oke, pintar. Jadi yang lebih besar itu adalah titik didih, boleh-boleh ya, titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarutnya. Oke, di sini diketahui bahwa dia itu mendidih pada suhu 100,65. Berarti ini adalah yang titik didihnya. Titik didih larutannya ya. Berarti 100,65. Terus, titik didih pelarutnya siapa? Oke, di sini dikatakan bahwa pelarutnya itu adalah air. Berarti titik didih air berapa? Oke, 100. Oke, ini dalam Celcius ya. Berarti kalau kita kurangin, ini berarti 0,65. Ini adalah nilai delta TB-nya. Oke. Setelah itu, ini kan rumus yang pertama nih yang harus kita cari. Yang kedua, kita harus cari rumus delta TB satu lagi apa? Oke, pintar. Yaitu Kb dikali dengan molalnya. Ini kita tidak kali dengan faktor Van Hoff ya. Kenapa? Karena glukosa itu merupakan larutan non-elektrolit. Berarti cuma Kb dikali N. Oke, kita masukin angkanya, delta TB-nya adalah 0,65 sama dengan Kb-nya 0,52 dikali molar. Oke, molarnya itu berarti berapa? Berarti kalau misalnya dikatanya itu adalah molarnya, berarti dibagi ya 0,65 dibagi dengan 0,52. Oke, berarti ini sama dengan 1,25. Oke, jadi nanti molalnya itu adalah 1,25 molar. Kalau kita udah dapat molalnya gimana? Yang ditanya nih, hati-hati ya, yang ditanya itu adalah masanya. Terus apa hubungannya dengan molal? Kayak gitu. Oke, nih. Jadi kan untuk menghitung molal itu, teman-teman nanti harus hati-hati ya. Jadi gunakan dia huruf kecil, M. Itu molalitas. Kalau nanti teman-teman tulis dia M besar, itu molaritas. Beda lagi. Oke. Jadi molal itu adalah mol dibagi dengan massa pelarutnya, ya kan? Kilogram pelarut. Oke. Kalau seperti ini kan berarti kita harus cari mol dulu dong. Oke, ini kan ada rumus cepatnya ya. Berarti untuk mencari molal itu sama dengan massa dibagi dengan mr dikali dengan 1000 per ini massa pelarut, oke, tetapi dalam bentuk gram. Oke, bisa ya. Jadi kalau dengan kayak gini kita bisa langsung dong, ya kan, masukin nilai M-nya, yaitu 1,25. Yang ditanya adalah massa, berarti kita tulis ini tetap massa. Dibagi MR-nya berapa? Oke, ini karena kan di senyawanya larutannya adalah glukosa, berarti dia 180. Oke, berarti ini 180 dikali ini 1000 dibagi dengan, oke, pelarutnya siapa? Di sini katanya dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti gram air ini itu adalah massa pelarutnya.
berarti ini 100. Oke, ini coret, ini berarti tinggal 10. Berarti nanti ini ya, 1,25-nya dikali dengan 180. Oke, dikali dengan 180. Berarti nanti ini kali silang dengan ini, berarti ini diperolehnya adalah 225 sama dengan berarti 10 dikali ini. Berarti 10 dikali massa. Berarti massanya itu sama dengan 225 dibagi 10. Berarti sama dengan berapa nih? 22,5 gram. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, jadi teman-teman udah bisa ya. Nanti teman-teman sebelum menjawab rumusnya apa, perhatikan dulu apakah senyawanya itu dia ini elektrolit atau bukan. Gitu. Oke, lanjut nih soal berikutnya. Nih, ini masih titik didih ya, masih titik didih. Terus yang ditanya di sini, oke kita dulu. Perhatikan percobaan pengukuran titik didih. Oke, satu senyawanya adalah glukosa, yang satu lagi garam dapur. Oke, ini tadi ya, kita perhatikan apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Oke, ini ada glukosa dan NaCl. Glukosa ini yang tadi ya, ini adalah yang non-elektrolit. Oke, sedangkan NaCl ini adalah elektrolit. Oke, jadi kalau elektrolit itu jika senyawanya nanti kalau diionin, dilarutkan dia akan membentuk ion, gitu ya. Ini kalau diionin menjadi Na+ ditambah Cl-. Oke, ini nanti jumlah N-nya, jumlah N di sini adalah jumlah ionnya ya. Yang di sini ini satu, berarti nanti jumlah N-nya itu 2. Oke. Terus yang ditanya nih, ini dia sama-sama masanya 5 gram. Oke, ini juga 5 gram. Terus ini mendidih pada 103, ini 101,85. Ini suhu airnya sama-sama 48, ini juga 48. Dipanasin, oke, diketahui nih mRNaCl-nya ada, Mr glukosanya ada, titik didih airnya 100. Yang ditanya adalah tetapan kenaikan titik didih molal air dalam larutan glukosa dan NaCl itu berapa. Jadi yang ditanya itu adalah Kb-nya berapa. Oke, berarti kita cari dulu ya satu-satu. Yang pertama kita cek dulu nih untuk glukosa. Ingat di sini diketahui adalah titik didih larutannya. Berarti kita harus cari, oke pintar. Kita harus cari delta Tb-nya dulu. Oke, ini untuk glukosa dulu ya. Oke, berarti delta Tb sama dengan tadi apa? Oke, titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Titik didih larutannya ini diketahui ini 103 ya. 103, 100,3. Sedangkan di sini diketahui titik airnya yaitu 100. Berarti ini sama dengan 0,3. Oke, setelah itu kita masukin ke rumusnya yaitu yang ini. Delta Tb sama dengan Kb dikali molal. Kayak gitu ya. Terus delta Tb-nya ada yaitu 0,3. Kb-nya ini yang dicari. Berarti M-nya bisa ya kita cari ya. M-nya itu nanti kita hitungnya pakai rumus yang cepat aja yang ini. Yang M sama dengan massa per Mr dikali 1000 per pelarut. Ini dia dalam gram ya. Oke, berarti ini kan diketahui masanya ya, masanya yaitu sama-sama 5 gram. Oke, berarti ini 5 per mr-nya dari glukosa adalah 180 dikali 1000 per volumenya berapa? Ini 48 ya, volume R-nya 48. Oke, berarti ini kita hitung KB-nya sama dengan berapa nih? Bisa dicoret nggak? Oke, kita hitung dulu. Berarti kan 0,3 nih dikali 180 dikali 48. Jadi kita kali silang aja kayak gitu. Berarti ini sama dengan untuk ini ya. 2592 dibagi 5 dikali 1000 berarti 5000 ya. Oke, berarti ini dibagi. Oke, berarti ini sama dengan dapatnya
0,518. Oke, jadi ini kali silang. Yang ini dikali dengan yang di bawah, dikali dengan yang di bawah ini. Oke, itu untuk glukosa. Kita cek apakah NaCl sama. Oke, ini untuk NaCl ya. Berarti rumusnya sama, kita cari delta TB-nya dulu. Berarti TBL dikurang TB pelarutnya, ya kan? Titik di larutannya di sini diketahui yaitu 101,85 dikurang titik di airnya adalah 100 derajat Celcius, ya kan? Berarti ini kita kurangin dulu sehingga kita dapat nanti nilai delta TB-nya gitu. Jadi kalau 101,85 dikurang 100 berapa ya? Ya kan, kalau ini kita kurangin berarti nanti dapatnya itu adalah 1,85 ya. Oke, berarti ini nanti delta TB-nya 1,85. Oke, setelah kita dapat itu, baru kita masukin ke rumus yang ini. Berarti delta TB sama dengan KB dikali M. Oke, ingat ini elektrolit ya, karena kan NaCl itu elektrolit, berarti dikali dengan faktor Van Hoff-nya dikali I. Oke, ini. Jika di soal itu nggak dikasih tahu berapa persennya dia meluruh, bukan meluruh, berapa persen dia terionisasi, jika tidak ya, maka nilai N-nya atau jumlah ionnya itu sama dengan jumlah faktor Van Hoff-nya. Jadi dia dianggap terionisasi sempurna. Oke, berarti kita masukin delta TB-nya 1,85, KB-nya itu yang kita cari. Oke, molalnya nanti kita masukin rumus yang ini aja ya. Oke, berarti masanya di sini 5 per ini dia massa airnya 4, bukan MR-nya ya. MR-nya 58,5 dikali 1000 per, oke, dia pelarutnya berapa? 48 ya. Per 48 dikali, oke, faktor I-nya, Van Hoff-nya adalah 2, sama dengan nilai N-nya. Oke, berarti ini sama dengan berapa? Faktor Van Hoff-nya berarti 1,85 dikali silang aja ya. Jadi 1,85 dikali dengan 58,5 dikali dengan 48. Kayak gitu. Jadi kita buatnya kali silang aja. Oke, berarti ini sama dengan 5194,8 dibagi dengan ini, dibagi kali ya. Jadi 1000 dikali 5 kan 5000 nih, dikali 2 berarti dibagi dengan 10.000. Oke, berarti ini berapa nih? Dibagi dengan 10.000 berarti sekitar 0,05 ya. Ya kan? Berarti ini sama dengan 0,519. Ini berarti dibulatin ya. Nah, berarti ini 0,52. Berarti ini jawabnya itu adalah yang A. Oke ya, bisa ya. Oke, next lanjut lagi. Nih, perhatikan beberapa larutan garam dengan konsentrasi yang sama. Oke, di sini udah jelas ya, dikatakan bahwa dia konsentrasinya sama. Oke, jadi misalkan nanti kita buat pemisalan konsentrasinya misalnya 1 molar, kayak gitu ya. Oke, kita misalkan dia 1 molar. Terus larutan garam yang mempunyai titik beku paling rendah. Oke, yang ditanya adalah titik beku paling rendah itu yang berapa? Oke, berarti kalau misalnya soalnya seperti ini, berarti kita harus buat dulu nih, kita harus cari berapa nilai N-nya. Kayak gitu. Oke, jadi berapa nilai N-nya? Begini berarti kita harus cari dulu nih. Kita buat dulu rumus kimianya masing-masing. Gitu. Jadi kalsium karbonat ini rumus kimianya apa? Oke, ini kalsium karbonat itu rumus kimianya adalah CaCO3. Oke, kalau ini diionin, dia akan menjadi Ca2+ ditambah CO3 2-. Gitu. Kalau barium klorida, itu rumus kimianya BaCl2. Oke, jadi kalau diionin menjadi Ba2+ ditambah 2Cl-. Ini berarti N-nya berapa? Tinggal jumlahin aja ya. Ini 1, ini 1. Berarti ini N-nya 2. Ini N-nya
Berarti ini 1 tambah 2, berarti ini ada 3. Oke. Kalau dia besi 3 klorida, berarti ini rumus kimianya nih. FeCl3. Ini kalau diionin menjadi Fe3 plus ditambah 3 Cl-. Berarti di sini N-nya berapa? N-nya berarti ada 4 ya. 1 di Fe-nya, sedangkan Cl-nya itu ada 3, kayak gitu Cl-nya. Berarti nanti total jumlah ion yang ada itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya adalah aluminium sulfat. Kita buat di bawah aja ya, yang 4. Aluminium sulfat itu rumus kimianya adalah Al2 SO4 3 kali. Ini kalau diionin, ini menjadi 2Al 3 plus ditambah, ini 3 maju ke depan, 3 SO4 2-. Berarti N-nya ini ada 2, ini 3, berarti N-nya sama dengan 5. Oke. Aduh, maaf ya, ini suaranya mengganggu nih. Berisik, oke. Selanjutnya adalah yang kelima, kalium nitrat. Kalium nitrat itu berarti rumusnya KNO3. Oke, ini diionin menjadi K plus ditambah NO3-. Ini kan 1 ya, berarti N-nya sama dengan 2. Oke, gini. Intinya, kalau misalnya kayak gini, teman-teman harus tahu nih rumus kimianya, ya kan? Terus kalau udah tahu rumus kimianya, kita harus bisa mengionkannya, supaya kita tahu berapa jumlah ion yang ada, kayak gitu. Oke, ini kan nggak ada angka nih, maksudnya nggak ada yang diketahui itu apakah titik didihnya berapa, ataukah titik lelainya berapa, atau misalnya dia masanya berapa, kan nggak ada nih, KB-nya juga nggak diketahui, oh bukan KB, KF-nya juga nggak diketahui kan? Yang ditanya cuma, mana larutan yang memiliki titik beku paling rendah? Itu yang ditanya. Kita cuma tahunya ini, oke. Caranya, teman-teman ingat aja nih, ya kan? Ini berarti semuanya larutannya elektrolit ya. Oke, rumusnya kan gini. Gimana ya? Delta TB, ya kan? Nilai delta TB ini kan sama dengan KF, kok TB sih? Ini bukan TB ya, ini delta TF. Karena kan dia titik buku, freeze. Ini kan dikali dengan M, dikali dengan I. Iya kan? I-nya itu berarti yang ini. Sama, karena nggak diketahui dia berapa persen yang terionisasi. Berarti dia merupakan atau dianggap dia terionisasi sempurna. Oke, berarti nilai I-nya sama dengan nilai N-nya. Oke. KS-nya nggak diketahui. Oke, kita anggap dia 1, misal ya. KN-nya tadi di sini katanya konsentrasinya sama. Oke, kita anggap 1. Oke, baru kita masukin nilai ininya, nilai N-nya. Oke, kalau misalnya ini dia 2, berarti sekarang nilai delta TF-nya itu sama dengan 2. Ya kan? Yang ditanya kan bukan delta TF nih. Yang ditanya itu adalah titik beku pelarutnya. Larutan. Ya kan? Pelarutan kan? Nah, untuk ngitung delta TF gimana? Delta TF itu kan TF-nya pelarut, ya kan? Dikurang dengan TF-nya larutan. Ini 2. Ini titik bukunya air berapa? 0. Berarti TFL-nya berapa? Berarti sama dengan minus 2. Ya kan? Berarti kalau ini, jadi kita anggap dia minus 2. Ini berarti jadi kita anggap minus 3. Ini berarti minus 4. Kalau ini berarti jadinya minus 5 ya? Nah, minus 5. Ini berarti minus 2. Oke, berarti kalau berdasar, kok minus 2 bisa 5 sih? Ini berarti minusnya 2. Oke. Jadi kalau berdasarkan ini, yang titik didih paling rendah yang mana? Pintar, adalah yang ini. Oke, yang 5 berarti dia adalah aluminium sulfat. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pusing. Ini kan nggak diketahui apa-apa, cuma diketahui namanya aja nggak apa. Jadi caranya kayak gini. Oke, tapi teman-teman harus belajar lagi ya untuk buat nama senyawa dari nama, buat rumus kimia dari nama yang ada. Baru belajar untuk mengionkannya. Oke, lanjut lagi 24. Bilangan oksidasi barang dalam aluminium sulfat dan ion sulfit berapa? Oke, ini dari Bilox ya. Teman-teman ingat lagi nih, aturan Bilox itu gimana? Oke, kita mulai dulu dari aluminium sulfatnya dulu. Oke, kita cari dari aluminium sulfatnya. Yang ditanya adalah oksidasi Biloxnya belerang ya, Biloxnya X. Oke, jadi ini kan aluminium sulfat. Oke, ini kan kalau diionin
Jadinya 2Al 3 plus ditambah 3SO4 2-. Jadi yang kita cari itu adalah di sini S-nya sama satu lagi di SO3 2-. Oke. Ini kan dia ion ya. Ya kan, kita buat di sini. Ini kan SO4 2-. Ini dalam bentuk ion. Jadi, nanti kalau untuk menghitung biloxnya ini, itu nanti jumlah biloxnya itu adalah sesuai dengan muatan ionnya. Berarti nanti jumlahnya adalah -2. Oke, gitu. Oke, ini adalah S yang dicari ditambah. Oke, gini. Oksigen itu pada umumnya biloxnya adalah -2. Oke, ingat ya pada umumnya ya, karena dia bisa jadi -setengah atau -1. Oke, -2 berarti di sini ada 4, berarti 4 dikali -2. Oke, berarti S ditambah -8 sama dengan -2. Berarti S sama dengan -2 ditambah, ini kan kalau pindah ruas jadi +6 ya. Sorry, +8. Berarti -2 ditambah 8 sama dengan +6. Oke, jadi di dalam ini dia S-nya itu adalah +6. Kalau kayak gini mah udah ketahuan ya, berarti ini jawabnya yang E nih. Oke, kita cek dulu ya untuk SO3. Kalau untuk SO3 2-, ingat yang tadi ya, berarti jumlah bilox keseluruhannya adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Berarti ini -2, di sini S-nya yang ditanya berapa, terus ditambah di sini oksigennya ada 3. Berarti 3 dikali, pada umumnya 1 bilox oksigen itu adalah -2. Ingat ya, pada umumnya. Berarti S dikurang 6, ya kan, ini kan -6 nih, sama dengan -2. Berarti X sama dengan -2, ini pindah ruas jadi positif 6. Berarti S sama dengan +4. Oke, jadi jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi soal yang terakhir. Baterai nikel kadmium atau yang sering disingkat adalah nikat, oke, merupakan baterai isi ulang. Nih, pertama dan yang paling murah sehingga banyak digunakan untuk pada mainan nih, atau berbagai gawai pekerjaan gitu. Reaksinya adalah yang ini reaksinya. Spesi kimia yang bertindak sebagai reduktor. Oke, ingat lagi nih, teman-teman harus ingat. Oke, reduktor itu adalah zat yang mengalami. Oke, ingat ya. Reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi apa? Oke, pintar. Jadi, kalau reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, berarti kita cari nih yang mana yang mengalami reaksi oksidasi dalam persamaan reaksi ini. Oke, oksidasi itu berarti biloxnya yang mana? Oke, kalau dalam oksidasi itu berarti biloxnya yang naik. Oke, jadi kita cek satu-satu nih, kita tulis dulu ya. Di sini CD ditambah NiO2. Jadi teman-teman harus ingat lagi nih, yang kalau untuk menentukan bilox itu gimana? Oh, ini reaksinya bolak-balik ya. Oke. Ini kadmium, terus ditambah, oke nih, berarti kita cari bilox masing-masing ya. Ini kan unsur, kalau dia unsur berdiri sendiri berarti biloxnya adalah 0. Oke, baru kita cari bilox di sini. Oke, kalau lebih mudah kan, ini gini, diionin dulu. Jadi ini CD, ini kan 2 nih, berarti jadi muatannya 2+, ini menjadi 2OH-. Yang kita lihat adalah CD-nya. Di sini CD-nya 0, di sini dia 2+. Berarti dari 0 ke 2+ naik turun. Dia naik. Oke, jadi kalau dia biloxnya naik, berarti dia adalah oksidasi. Oke, berarti yang menjadi reduktor adalah CD dong, ya kan? Karena yang ditanya adalah reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Berarti kita cek CD karena mengalami kenaikan A. Benar, ini jawabnya. Jadi jawabnya yang A. Gitu. Kalau teman-teman jawab yang D, itu benar sih unsurnya CD, tetapi alasannya salah karena mengalami penurunan bilox katanya. Salah ya, seharusnya dia mengalami kenaikan bilox. Oke, bisa ya? Dari 5 soal ini teman-teman saya yakin pasti bisa kalau teman-teman sering latihan soalnya. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk 5 soal ini, nanti kita lanjut lagi. Oke, maaf ya kalau ada gangguan suara-suara yang nggak tiba-tiba aja gitu tadi.
Oke, dan jangan lupa please subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya yang kalau teman-teman menganggap ini videonya bermanfaat, oke, bagikan sama teman-teman yang lain biar mereka juga membutuhkannya, kayak gitu ya. Oke, demikian dulu, tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih.